wassalam ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketahuilah setiap malam kita dibawa untuk duduk berzikir, berdoa, bermunajat dan berselawat dan mengingat sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mempelajari dan mengikuti perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patut kita harus ikuti. Kita harus menelaah kembali biografi kehidupan Rasulullah, sunnah-sunnah, akhlak Rasulullah, perjuangan Rasulullah untuk umat, agar umat ini tidak terpengaruh macam-macam dari bawah, dari atas, dari kanan dan kiri, dan dari belakang, yang akan membawa kita untuk jauh dari akhlak dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita alhamdulillah setiap malam kita dibawa dengan lantunan-lantunan suara-suara merdu membawakan salawat terhadap Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu besar nikmat Allah, menghidupkan hati yang gelap, hati yang mati, hati yang kering, hati yang tandus, untuk disiram oleh Allah Subhanahu Ta'ala dengan hamparan rahmat, dengan hujan rahmat dari Allah Subhanahu Ta'ala, hamparan hidayah, hujan hidayah dari Allah Subhanahu Ta'ala, hamparan tauhid dari Allah Subhanahu Ta'ala, yang patut kita syukuri. Saya ingatkan untuk saudara-saudaraku semua yang hadir pada malam hari ini, yang mulia ini, di majelis ini, yang seperti ini. Kita harus selalu mengingat detik-detik kita duduk, detik-detik kita bernafas yang keluar, dan setiap yang hadir di dalam majelis yang seperti ini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala. Allah punya hitungan, Allah punya pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu Ta'ala untuk kita, dan tidak dipeliharakan langsung oleh Allah Subhanahu Ta'ala, tapi yang disimpan itu lebih mulia, lebih baik untuk bekal kita di akhirat nanti. Di surah Al-Ahzab ayat 56-57 mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, mohonkanlah rahmat atas Nabi Muhammad, dan mohonkanlah keselamatan dengan keselamatan yang sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan mendustakan Rasulnya, maka Allah akan mengutuk dunia dan akhirat, dan Allah akan menyediakan tempat di akhirat nanti, yaitu neraka jahanam. Di surat Al-Rahman ayat 27 pun mengatakan, Allah mengatakan, tetaplah kekal wajah jatuhan kamu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan bagi para nabi dan wali. Seandainya Allah ini menyingkap sedikit saja hati kita, menutup hati kita, maka hati kita akan mengeluarkan cahaya yang cahayanya akan meruntuhkan alam jagat ini. Yaitu cahaya apa itu? Cahaya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dahsyatnya cahaya tauhid ini yang akan meruntuhkan alam ini, sampai Nabi Adam pun dibuang dari surga dan kesalahannya memakan buah khuldi setelah menginjak bumi pertama
beliau menoleh ke atas langit, di atas langit bertulisan kalimat tauhid, terpampang di sana di atas langit kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam pun berkalimat tauhid karena manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Antara nabi-nabi, antara malaikat, yang paling mulia ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah menciptakannya langsung dari cahaya nurullah. Wahai manusia, saya ingatkan kembali, wahai saudara-saudaraku, saya ingatkan kembali, Allah menciptakan surga dan neraka ini untuk umat nih, untuk umat. Sekarang tinggal umatnya mau memilih yang mana, yang surga atau yang neraka. Kalau kita memilih surga, kita harus mengikuti jejak Rasulullah, kebaikan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan, mengajarkan kita tentang soal kebaikan. Ya, Rasulullah turunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan bukan ibadah lebih dulu, tapi akhlak, tingkah laku manusia agar yang tidak baik menjadi baik. Baik atau tidak baik adanya cuma di hati. Apapun bentuknya, semua penyakit segala macam itu adanya di hati. Stroke, urat saraf tegang dari ke hati, stroke, nafsu, semuanya yang melakukan itu hati. Jadi kita, Allah ini melihat cuma hati-hati manusia dalam beribadah kepada Allah. Baik atau tidak, di diri kita ini ada di hati kita. Jadi tolong, kalau kalian menjaga hati dengan baik, insya Allah doa yang dijabah adalah doa yang dari hati-hati dalam beribadah kepada Allah. Keikhlasan di zaman sekarang nih banyak yang tidak baik dilakukan. Penjahat, banyak penjahat ditangkap, dibakar hidup-hidup, digebukin sampai mati. Nanti kalau dia mati, azab turun kembali kepada diri kita tuh. Itu karena dosa kita turun kembali kepada diri kita berbentuk azab tadi. Ya, ingat Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini macam-macam kesusahan kita hidup, dari mana datangnya ini, Beb? Kesusahan, semacam-macam kesusahan itu datangnya dari diri kita sendiri, dari hati kita. Sekarang maling sampai dibakar hidup-hidup, pencopet digubur sampai hancur. Ingat, sejelek-jeleknya manusia harus kita muliakan karena mereka itu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini makhluknya Allah, dan yang punya hak menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Kita mendahului Allah, nanti azab yang akan turun kepada diri kita. Semua bentuk kesusahan kita karena hati kita, hati dalam beribadah kepada Allah, yakin, taat, dan ikhlas untuk menjalankan semua bentuk apapun ibadah kepada Allah. Kita harus ikhlas, taat kepada Allah, karena ini hidup cuma sekali. Ya, tujuan kita hidup adalah ibadah kepada Allah. Ibadah yang bagaimana dulu? Ikhlas atau tidak, yang dikatakan ikhlas atau tidak itu cuma ada di hati, bukan di ucapan. Jadi doa yang dikabulkan, doa yang dari hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan hidup dengan sementara kita hidup di buminya Allah ini. Tetap kita ibadah kepada Allah agar Allah mengijabah doa-doa dan keinginan-keinginan kita. Taati perintah Allah, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah dengan hati yang ikhlas dan redha dalam menjalankan itu semua, agar doa-doa kita sampai kepada Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.